Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu tentang permainan papan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafrul Ramadan Ahmad dengan NPM 2270 17427. Kemudian teman saya Nama saya Samuel Chandra Wijaya, NPM saya 220711-794. Kalau omongin tentang permainan itu mungkin gak akan pernah bosan, terutama pada anak-anak ya teman-teman, dan bahkan pada orang dewasa maupun remaja pun itu gak akan pernah bosan untuk bermain, karena permainan merupakan sebuah hiburan atau sesuatu yang pada umumnya itu digunakan untuk kesenangan atau yang merasa gabut teman-teman. Dan kadang-kadang permainan ini juga digunakan sebagai media pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengenalkan satu permainan yang kami buat, yaitu reverse chess. Permainan catur memiliki banyak strategi yang diketahui oleh para pemain yang sudah ahli, sehingga para pemain baru merasa sedikit kesulitan jika bermain dengan permainan ini. Maka permainan ini kami buat untuk semua orang. Untuk fungsinya itu agar semua orang mendapatkan pengalaman yang berbeda, pengalaman yang baru dari permainan catur yang biasanya, dan pemain dapat memikirkan strategi-strategi yang berbeda dari permainan catur-catur yang sebelumnya. Untuk jumlah pemainnya yaitu sama seperti catur, yaitu 2 orang, dan di sini kami menambah kebutuhan, yaitu menambah bidak tambahan teman-teman. Selanjutnya untuk cara bermainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, cara bermain. Yang pertama, gerakan bidak masih sama seperti catur biasa. Seperti kuda masih bergerak L, queen masih bergerak plus dan X, dan benteng masih bergerak plus. Yang kedua, saat salah satu bidak musuh kita makan, maka bidak tersebut menjadi milik kita. Misalnya, pion putih memakan pion hitam. Pion hitam tersebut berubah menjadi putih, dan bidak musuh yang kita makan tadi berpindah tempat ke posisi awal saat kita menggerakkan bidak. Jadi, pion hitam tersebut berubah menjadi putih, lalu berpindah tempat ke tempat semula pion putih kita bergerak. Contoh lainnya, pion putih memakan kuda hitam. Kuda hitam berubah menjadi putih, lalu berpindah tempat dengan pion putih. Seperti ini. Jadi mereka tukaran tempat. Lalu, kuda hitam memakan pion putih. Terus, pion putih berubah menjadi hitam dan bergerak ke tempat awal kuda hitam berada. Jadi tukeran tempat lagi gitu. Contoh lainnya, queen putih mau memakan kuda hitam. Kuda hitam tersebut berubah menjadi putih dan berpindah tempat dengan queen. Jadi ya berpindah lagi. Lalu benteng hitam mau memakan queen putih. Queen putih tersebut ini berubah menjadi hitam dan bergerak ke tempat awal benteng tersebut. Jadi ya itu mainnya. Contoh permainannya seperti ini. Lalu ketentuan. Yang pertama, pemain menang jika memiliki semua bidak. Sebaliknya, pemain kalah jika semua bidaknya menjadi milik musuh. Seperti contoh permainan kami, pemain yang menggunakan bidak hitam hampir menang karena mendominasi warna. Sebaliknya, pemain yang menggunakan bidak putih hampir kalah karena semua bidaknya hampir dikuasai oleh musuh. Lalu yang kedua, permainan dimulai dengan fluid atau batu gunting kertas. Itu menentukan siapa yang pertama maju. Seperti yang saya jelaskan tadi, catur pada umumnya yang bergerak maju kan pemain yang menggunakan bidak putih.
Kalau itu diterapkan dalam permainan kami, pemain yang menggunakan bidak hitam akan dirugikan dan tidak adil. Lalu yang ketiga, peraturan skakmat atau checkmate tidak berlaku. Seperti misalnya, di sini pajamu, nah, diskak oleh musuh. Permainan masih tetap berlanjut karena permainan tetap berlangsung walaupun king sudah menjadi milik musuh. Seperti king milik putih yang sudah menjadi musuh. Yang kelima, peraturan promosi bidak tidak berlaku. Jadi pion yang berada di baris terakhir tetap menjadi pion. Seperti misalnya di sini ada pion. Di sini biasanya boleh ditukar oleh pemain, terserah mau ditukar apa, misalnya kayak queen, benteng gitu. Tapi di sini nggak berlaku, karena kami membuat peraturan ini sesimpel mungkin agar dapat dimainkan oleh semua kalangan. Target marketing yang kita buat itu dapat dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa dan dapat dimainkan oleh semua kalangan tentunya. Kemudian untuk perkiraan harga, karena ini reverse chess atau permainan sejenis catur, kemudian permainan ini kami buat dengan tambahan bidak, maka kami memperkirakan harga yang bisa dijual yaitu mulai dari 50.000 sampai 80.000. Untuk 50.000 nya itu untuk produk yang bidaknya menggunakan plastik dan 80.000 untuk bidak yang menggunakan magnet, teman-teman. Mungkin hanya itu dulu yang bisa kami jelaskan tentang permainan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Ingat teman-teman, kalau lagi gabut ingat reverse chess. Terima kasih semuanya.